Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya Saila Mahdina Basya. Dari kemarin maaf ya, saya simple banget pakai sorban suami saya karena males ke atas. Juga males dandan. Jadi kita manfaatkan saja kecanggihan kamera yang membuat saya terlihat sudah rapih ya. Baik, hari ini saya akan menceritakan kapan saya mendapatkan vonis bipolar ya, yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi di dalam belasan tahun kehidupan rumah tangga saya itu, karena saya tahu pertama kali itu saya borderline, ya udah tahu ya. Jadi setiap kali saya melakukan hal yang tidak menyenangkan untuk suami saya menjadikan borderline sebagai tameng saya. Kan kamu tahu aku borderline, jadi gini gitulah. Tapi tetap nggak bisa, maksudnya terlalu menyakitkan gitu. Yang saya lakukan terhadap suami itu terlalu menyakitkan, menuduh, menyalahkan, dikit-dikit salah, mengkritik segala macam, pokoknya gitu deh intinya ya. Nah, dalam rentang waktu itu pun saya mengalami sensasi seperti orang kesurupan. Saya nggak ngerti situ ya. Mungkin karena saya kerjaannya marah-marah mulu, suuzon, hatinya kotor, sehingga ya jin bisa masuk, mudah masuk, ada pintu masuk buat jin masuk. Jadi ya kalau pendapat saya sih kayaknya memang itu kesurupan beneran ya. Sehingga suami saya sampai beli buku ruqyah, yang sebenarnya sih pernah beliau ruqyah gitu, meruqyah orang, tapi karena ini sepertinya harus intens, akhirnya beliau belajar baca ini dengan dari buku yang ini ya, buku yang terpercaya. Nah, di situ saya mulai, walaupun sebelumnya pernah ya ke psikiater lagi. Kan yang pertama itu saya 1 minggu ke psikiater, harusnya balik lagi, tapi saya nggak balik lagi karena saya nggak nyaman banget sama obatnya. Terus kedua saya ke psikiater lagi, ternyata dokternya beda. Terus sama dokternya santai banget, cuma ngasih satu obat, nih obat anti emosi, kalau marah minum aja ya. Nggak ngepek obatnya akhirnya. Jadi nggak puas tuh ya, saya 2 kali psikiater tapi kayak nggak dapet penjelasan yang jelas, ini kenapa gitu kan. Yang ketiga saya ke psikiater itu sampai sama abang saya dianjurkan ke sekalian aja ke yang profesor gitu ya. Iya, saya ke profesor almarhum ya, kalau nggak salah udah meninggal, almarhum Profesor Dadang Hawari. Yang luar biasa biayanya saat itu ya, nebus obat tahun berapa itu ya, nebus obat nggak nyampe setengahnya aja itu sampai 2 juta habisnya. Tapi demi itu ikhtiar kami agar rumah tangga kami tuh sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Mungkin ujiannya memang seperti itu dari Allah, dan Allah ingin kami berikhtiar, berusaha, berdoa agar ketenangan itu ada di dalam rumah tangga kami gitu. Nah, singkat cerita, dari tiga itu saya tidak puas, apalagi ketika ke almarhum Profesor Dadang Hawari, beliau tuh nggak ngomong apa-apa sama sekali. Saya bilang, dok saya gini, oh langsung kasih obat, pulang. Bener-bener nggak puas. Ya udah, akhirnya setelah itu saya meyakinkan, oh udah, ini bukan masalah psikis, ini masalah jin. Saya kayaknya diganggu jin. Musuh saya adalah diri saya sendiri. Ketika saya marah, jin masuk. Ketika saya hatinya kurang baik, jin masuk. Mungkin Allah pengen jaga saya supaya saya tuh baik terus gitu ya. Jadi sekalinya saya nggak baik, saya keganggu sama jin, dan akhirnya saya harus kumat gitu ya. Nah, setelah itu
setiap bulan ya kalau nggak salah saya tuh sebulan bisa 2 kali saya ngerasain sensasi berat, yang sebenarnya itu sensasi depresi sih saya rasain. Berat, kayak terasa deh gitu ya, Bi kayaknya nggak enak badannya Bi gitu, rukiah yuk gitu kan. Nah setiap saya seperti itu di rukiah itu ya muntah, karena menurut saya memang masih ada kaitan sih ya jiwa dengan jin gitu. Akhirnya saya muntah, enakan sedikit gitu, tapi itu sebulan bisa 2 kali gitu kan. Dan yang namanya rukiah itu, yang ngerukiah capek, yang dirukiah juga capek. Saya muntah tuh harus bisa ngelukain tenggorokan saya, saking dia kayak maksa keluar gitu kan. Ya udah, tapi itu berjalan seperti itu. Mereka anak saya sama suami saya menghadapi saya seperti itu. Kasihan sih ya, yang kasihan anak saya sih, masih kecil, masih 2 tahun 3 tahun, harus menghadapi saya yang tiba-tiba teriak, bukan marah sama anak, tapi kalau anak lagi gimana saya langsung ke pojokan, saya langsung teriak gitu ya. Saya nggak ngerti saya kenapa. Akhirnya qadarullah suami saya dari tahun berapa ya, sebenarnya dari sebelum covid udah ditunjuk jadi tour leader umroh ya, menjadi pembimbing umroh. Masih nggak apa-apa tuh karena anaknya masih kecil gitu kan. Terus saya masih punya pintu akses ke mama saya, jadi mama saya masih bisa mengontrol saya gitu. Nah setelah covid itu pintu akses kami ditutup, jadi saya nggak bisa ketemu mama kecuali kalau mama datang dari pintu depan gitu kan. Jadi saya cuma berdua sama anak saya. Pertama kali ditinggal itu luar biasa. Kami setiap hari bertengkar, saya dan anak saya ya. Jadi karena borderline itu akan sangat berpengaruh pada orang terdekat. Misalnya orang terdekatnya saat itu adalah orang tua, jadi orang tua yang akan sering kena marah atau kena saya sensi sama orang tua saya cemburu, saya iri, saya segala macam, semua penyakit hati. Nah ketika saya punya suami, maka suami saya yang jadi sasaran. Nah ketika saya punya anak, suami saya, ibu saya itu nggak kena efek dari segala macam pikiran buruk atau perasaan yang nggak enak dari saya, tapi yang kena adalah anak, karena yang terdekat sama saya menurut saya saat itu adalah anak, sampai saat ini sih ya. Nah sehingga anak saya menjadi sasaran. Saya kasihan sekali, anak saya menjadi sasaran amarah saya terus gitu. Makanya ketika kalau misalnya suami sedang ada di sini, karena di pagi hari itu suami itu pekerjaannya deket, jalan kaki di sekolah, saya telepon, Bi kondisi nggak aman, pulang saya langsung cari tempat yang kosong atau bagaimana, saya teriak, saya ngelepasin emosi saya. Suami saya jagain anak saya, nyelamatin anak saya, seperti itu. Miris banget ya. Nah terus tiba-tiba suami saya mendapatkan tugas untuk mengantar jemaah kembali di bulan Desember itu kan liburan kan. Kalau anak sekolah setidaknya saya bisa mengecas energi saya sampai siang, terus nanti pas pulang saya siap bertemu dengan anak saya dengan kondisi saya yang baik gitu kan. Tapi kalau 24 jam itu kan dari pagi sampai malam, itu butuh energi yang luar biasa, energi mental khususnya gitu. Akhirnya saya nggak setujui suami saya untuk menjadi pembimbing umroh. Saya bilang, kamu kalau mau jadi pembimbing umroh silakan, tapi ada satu syaratnya, tolong biayai saya ke psikiater. Kita cari psikiater
dan saya harus berobat ke psikiater demi anak kita, demi keselamatan anak kita, demi kesehatan jiwa anak kita. Jangan sampai dia jadi korban terus gitu kan. Karena selama ini memang saya tidak mendapatkan dukungan untuk ke psikiater. Alasannya kan kemarin obatnya nggak pernah cocok katanya gitu ya kan. Ya udah, akhirnya pas bulan Desember itu, saya di bulan November, tahunnya lupa, pas anak saya umur 4 tahun, berarti tahun 2022 ya, saya ke psikiater pertama kali. Itu searching dulu ya, kan tidak semua rumah sakit ada psikiaternya ya, tidak semua rumah sakit ada psikiaternya. Jadi saya cari-cari, ternyata rumah sakit terdekat yang ada psikiaternya itu adalah rumah sakit Pertamina, rumah sakit pusat Pertamina. Kemudian saya adakan di situ dokternya, saya ya cari-cari aja profil dokternya. Ternyata kayaknya dokternya bagus deh nih, namanya juga kayaknya kayak sering denger gitu aja sih. Dan alhamdulillah ya Allah kasih psikiater yang memang benar-benar cocok buat saya. Beliau banyak bicara, beliau banyak memberikan support sama saya. Nah, pertama kali saya ke psikiater, tahu apa katanya? Kamu kenapa gitu? Dok, kayaknya saya borderline deh dok gitu. Wih, borderline? Terus dia ngeliatin saya, katanya borderline itu jahat loh, jahat banget. Tapi kayaknya kamu nggak jahat deh. Dokter nggak tahu aja gimana saya di rumah, kan saya bilang gitu kan. Ya udah, terus kata dokternya suruh buka hijab tuh ya. Dokternya mau melihat mungkin garis-garis wajah gitu ya. Di situ ada, wah kamu tuh suka mendramatisir, suka manipulatif, pokoknya segala macam sifat-sifat orang yang borderline lah yang kemarin saya ceritain. Tapi yang paling besar, kamu tuh overthinking ya. Overthinking. Kalau dulu sih adik-adik saya bilang saya itu kayak detektif, selalu sok tahu, tapi kebetulan sok taunya tuh bener gitu, dibilang kelebihan. Padahal ternyata itu mungkin overthinkingnya saya ya. Saya tuh terlalu overthinking, saking overthinkingnya suka nebak-nebak orang gitu. Terus semutan. Nah, terus akhirnya dokter tanya kan, oh iya dok, gini, sebelumnya saya itu sibuk, saya kerja. Setiap kali saya kerja saya stres. Nah, setiap saya stres saya kumat gitu kan, itu karena saya kerja. Nah, setelah saya ada anak, saya nggak kerja dok, saya nggak kerja. Kemudian saya saat itu saya nggak ada masalah apa-apa, tapi tiba-tiba saya tuh malas bangun gitu kan. Saya sempat konsultasi ke psikiater online ya, lewat Halodoc gitu. Terus dikasih obat antidepresi, katanya kamu depresi, katanya gitu ya. Kamu minum obat cuma untuk 5 hari, setelah ini kamu harus ke psikiater secara offline, katanya seperti itu dok gitu. Akhirnya dokternya kan tanya-tanya, oh iya kamu memang bipolar, kamu memang depresi dan kamu kena bipolar, katanya gitu. Dari siklus saya ngerasa gini, saya kayak gini, pokoknya dari wawancara itulah bipolar. Oh, saya kaget tuh, oh bipolar tuh, pantesan. Kalau borderline itu kan nggak ada obatnya ya, borderline tuh nggak ada obatnya. Borderline itu harusnya di psikoterapi. Terus kata dokternya, kalau kamu borderline tuh kamu pasti jahat banget. Orang borderline itu mereka minum alkohol, mereka ya akan sering menyakiti diri gitu kan. Saya udah ceritakan kemarin borderline saya menyakiti dirinya tuh seperti apa gitu kan ya. Nah, kemudian akhirnya oke, kita atasi dulu bipolarnya. Kita coba ya pakai racikan obat-obat. Nanti saya jelasin deh soal borderline.
gitu, saya dikasih obat. Kan tadi judulnya kapan saya tahu saya bipolar. Nah, saya tahu saya bipolar itu ketika saya tahu bahwa ternyata tanpa trigger, tanpa stres, tanpa pekerjaan yang menumpuk pun saya bisa mengalami depresi tanpa sebab. Tiba-tiba depresi, gak mau bangun, tidur aja, atau kena panic attack juga kayak gitu. Jadi akhirnya saya diberikan obat. Ya, di awal minum obat ngantuk, yang paling berat itu ngantuk. Alhamdulillah, yang pasti tiba-tiba saya benar-benar seperti peri, kayak bidadari gitu, baik banget, nggak ada galak-galaknya sama sekali sama siapapun, nggak ada mikir yang aneh-aneh. Pokoknya saya seneng banget lah karena saya bisa manjain anak saya pas mau tidur gitu kan. Jadi walaupun dari pagi udah dimanja-manja, sampai malam pun saya masih bisa manja-manjain dia gitu kan. Nah, itu adalah pengalaman saya pertama kali didiagnosa sebagai bipolar. Kapan-kapan kita lanjutin lagi ceritanya ya. Hari ini sekian dulu. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Jangan lupa ya, kalau ada di YouTube, subscribe, like, comment, share. Kayak YouTuber aja, nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka. Tuh kan saya lupa lagi deh. Ya udah, kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.